Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sampai saat ini masih baik, semangat terus dalam pembelajaran di CGP ini, Bu. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Tema dan fokus pendampingan pada pendampingan yang ke-6 ini yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nanti dari fokus pendampingan yaitu persiapan panen hasil belajar. Iya. Terus ada pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang umpan balik 360 derajat. Iya. Terus ada refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Iya. Diskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi ya. Terus ada penilaian pemetaan aset. Ya. Didiskusikan apakah tujuan program sudah dikomunikasikan dengan warga sekolah. Iya. Apakah dari tema dan fokus pendampingan ini Ibu sudah memahami? Insya Allah sudah, Bu. Gimana tuh, ada perubahan? Yang pasti sih ada perubahan sih ya, Bu ya. Dalam 6 bulan terakhir ini sesudah PI 5, ketika kemarin selesai PI 5, yang kita lakukan adalah diskusi dengan pemetaan aset di sekolah, juga bagaimana kegiatan program yang berdampak pada murid. Perubahan yang saya rasakan sendiri memang yang pastinya banyak pengetahuan wawasan yang saya dapat dari program guru penggerak ini, di mana menjadi agen perubahan di sekolah itu sangat luar biasa sih ya, dengan program-program yang saya buat, terus adanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan begitu anak-anak lebih bisa mengekspresikan dirinya lebih aktif dalam pembelajaran. Itu yang saya rasakan perubahan dalam 6 bulan setelah saya ikuti program ini. Proses yang 1 bulan terakhir ini, Bu, melakukan pemetaan aset ya? Ya, setelah PI 5 itu memetakan aset-aset yang ada di sekolah, di mana saya berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah, rekan guru, dan ada staf di sekolah sini melalui komunitas belajar yang ada di SDN Krangat sendiri, di mana pemetaan aset ini berdasarkan diskusi yang kami lakukan dari rekan-rekan berdasarkan 7 aset yang kita pelajari, di mana 7 aset itu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal alam, modal budaya, dan modal finansial. Di situ kita petakan aset-aset yang ada di sekolah, kita menggali potensi aset yang ada di sekolah, di mana semuanya potensi ini memang keberpihakan kepada murid, bagaimana cara mengembangkan peserta didik dengan aset yang kita miliki. Itu diskusi kemarin pada saat di komunitas belajar kami. Jadi pemetaan aset ini bukan hanya kepada saya, tapi semua rekan guru, bahkan kepala sekolah, yang kepala sekolah saya notabene memang guru penggerak, beliau juga sebagai narasumber mengarahkan bahwa aset-aset mana yang memang harus kita gali yang berpihak pada pengembangan dan kemampuan peserta didik. Itu sih, Bu, yang kemarin terakhir setelah PI 5, dan juga bagaimana yang kedua adalah pengimplementasikan program-program yang sudah saya buat, termasuk kemarin program menyikat, apakah ini sedang berjalan pada sampai saat ini, kan butuh adanya tindak lanjut dan refleksi juga keberlanjutan tentang program yang saya buat. Jadi masih berlanjut di program yang saya telah buat kemarin. Itu 1 bulan. Terus semangat ya, Bu Esi ya? Semangat, Bu. Semangat. Dan hal yang baik yang saya lihat pada saat observasi dari selama ini ya, dari PI, selama PI lah ya gitu kan. Banyak sekali kemajuan-kemajuan. Amin. Iya. Terutama Bu Esi pun selain mendapatkan materi dari modul 1 sampai modul 3 dan memberikannya kepada rekan-rekan guru di sini gitu kan, semakin banyak guru-guru pun terlihat ya, pada Bu Esi melihat sendiri guru-guru ingin selalu belajar, saling mengikuti apa yang program sekolah
yang sedang diterapkan. Begitu ya Bu Esi ya. Ya, umpan balik ini kan ada dari beberapa macam ya Bu ya, dari kepala sekolah, rekan guru, serta dari murid untuk kepada saya. Dari kepala sekolah sendiri memberikan umpan balik kalau memberikan amanat kepada saya selalu meningkatkan praktik baiknya, berbagi ilmu kepada rekan sejawat. Baik itu secara tidak langsung, artinya melalui komunitas belajar, atau secara tidak langsung, artinya ketika kita berbincang-bincang mungkin di sela-sela istirahat gitu ya. Terus beliau juga memberikan umpan balik bahwa meningkatkan terus proses berkembangnya kemampuan saya atau kompetensi yang saya punya, dan berharap semuanya berpihak pada atau memberikan dampak positif pada murid. Itu umpan balik dari kepala sekolah. Namun demikian beliau menyarankan bahwa manajemen waktu dengan berbagainya banyak kegiatan bisa gitu ya membuat namanya aktivitas yang berhubungan dari saya mengajar, program, serta ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Dari rekan sejawat sendiri, alhamdulillah umpan balik mereka kebanyakan memberikan dampak positif pada saya. Sama sih Bu, kebanyakan tidak menunda pekerjaan yang ketika banyak pekerjaan yang sudah banyak kepada saya, lalu mereka memberikan umpan balik bahwa ketika sudah mengikuti kegiatan guru penggerak ini sudah melihat adanya kreatif, inovatif, dan kolaboratif dari umpan balik yang saya terima. Dari murid, kalau dari murid itu sebagai tindak lanjut dan refleksi untuk saya sejauh mana sebenarnya proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, di mana umpan balik anak-anak itu salah satunya adalah saya harus berkolaborasi dengan pihak luar. Saya lihat di situ dari surveinya mungkin mengadakan gitu ya, karena ada jawaban yang memang betul, itu adalah jarang berkolaborasi dengan pihak atau pengajar lainnya untuk datang ke kelas. Jadi itu sebagai refleksi buat saya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Itu dari umpan balik dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Pemahaman dan keterampilan saya pastinya rencana tindak lanjutnya bagaimana mengembangkan kompetensi saya. Salah satunya adalah terus belajar tentang pemahaman pengembangan yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah bagaimana program-program yang telah saya rencanakan atau yang telah berjalan ini berjalan secara kontinu, ada tindak lanjut dan refleksi dari berbagai pihak tentang program yang sedang dilaksanakan ini. Juga menjadi pembelajar, rencana tindak lanjut itu menjadi pembelajar yang kreatif, inovatif, reflektif, inklusif, dan kolaboratif. Artinya menjadi kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, juga menjadi guru yang profesional. Menurut saya sih seperti Ibu gitu, untuk jadi kompetensi yang berkelanjutan. Pasti kepala sekolah Bu, karena kepala sekolah itu memberikan motivasi sebagai pembina, sebagai mentoring buat saya dalam pengembangan di guru penggerak ini atau di keseharian. Yang kedua adalah rekan guru, di mana rekan guru ini adalah teman rekan sejawat saya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bukan saja ilmu, mungkin secara umum, pribadi atau yang lainnya. Juga rekan guru ini ada sebagai salah satu motivasi yang saya butuhkan ketika saya melakukan pengembangan diri atau melakukan hal-hal praktik baik. Tanpa adanya dukungan dan dorongan mereka, mungkin saya juga bukan apa-apa. Yang ketiga adalah komunitas belajar saya. Saya butuh dukungan dari komunitas belajar saya supaya pengembangan yang diri saya lakukan terimplementasi di komunitasnya, di muridnya, dan di guru-gurunya melalui komunitas belajar. Lalu berikutnya adalah murid itu sebagai objek yang kita acuan yang berpihak kepada murid, dan murid itu memberikan refleksi buat saya sejauh mana pembelajaran ini berhasil atau tidaknya. Lalu masyarakat sekitar juga
dukungan masyarakat sekitar dalam program pengembangan yang sudah saya lakukan. Jadi banyak dukungan yang saya butuhkan ketika saya mempunyai rencana atau pengembangan diri saya. Saya rasakan perubahan yaitu dari kesan pendampingan individu ya Bu ya. Yang pertama nih, dari pertama dan terakhir saya mempunyai kesan bahwa dari PP-nya saya tuh berterima kasih karena sudah memberikan ruang kepada saya untuk mengembangkan diri saya secara positif, juga memberikan bukan saja secara teknis, memberikan pengajaran-pengajaran secara teknis, tapi memberikan motivasi juga kepada saya bagaimana mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Selain dari program dan hal-hal yang berdampak pada murid, itu yang saya rasakan selama 6 bulan ini. Berikutnya yaitu saya punya pengalaman yang berharga dalam proses pembelajaran, di mana yang tadinya memang saya tidak tahu apa-apa tentang guru penggerak, tetapi saya sekarang sudah mengerti apa sih tugas-tugasnya, tanggung jawab kita sebagai guru penggerak. Itu salah satunya. Lalu bersama fasilitator banyak sekali pengetahuan yang saya dapat walaupun hanya di ruang kolaborasi, serta rekan-rekan sejawat yang saling mensupport dan memotivasi saya dalam pengembangan kompetensi. Jadi saling mengisi. Salah satu program yang berdampak sekali kepada murid sesuai dengan program yang saya kembangkan kemarin, karena saya fokus di bidang kesehatan, maka saya akan memberikan contohnya di bidang kesehatan ya Bu. Dari program menyikat saja yang terkait dengan PHBS di sekolah, maka murid-murid sudah merubah dirinya, membenahi dirinya dengan pola hidup sehat, bersih dan sehat, baik dirinya sendiri maupun untuk orang lain, menjaga lingkungannya. Misalnya kita itu 2 bulan sekali itu melaksanakan namanya program menstruasi, program PMM untuk anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 khususnya perempuan. Di situ ada manajemen menstruasi. Salah satunya kita lakukan itu berdampak pada murid, artinya mereka sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Dari program menyikat salah satunya adalah bagaimana membuat taman sekolah berdasarkan aset, berdasarkan keberpihakan murid, bagaimana mereka menginginkan taman sekolah yang nyaman. Jadi itu perubahan signifikan sih Bu, bahwa murid-murid itu diberikan kebebasan, diberikan memilih apa yang mereka suka. Pada akhirnya ya jadilah taman sekolah, taman bermain. Itu adalah hasil-hasil kebebasan murid untuk memilih apa yang dia suka. Itu dari program yang sudah saya jalankan. Saya berharap nih 6 bulan yang sudah saya pelajari, berharapnya selalu pengembangan yang ada dalam diri saya maupun sekolah itu berjalan secara kontinu dan sinergi kepada pihak-pihak lain. Juga dukungan dari Ibu Meti sebagai PP memberikan dukungan kepada saya terus, baik dari soal teknis dan motivasi kepada saya untuk berharap tidak berhenti gitu Bu, pengembangannya. Juga dengan memberikan ruang saya bereksplorasi, kolaborasi dan yang lainnya supaya pengembangan diri saya ini terus berjalan, dan doanya dari semua pihak sih Bu, supaya ini berjalan dengan baik gitu. Ada tindak lanjut dan refleksinya, bukan berhenti hanya di situ saja, tapi bisa berlanjut sampai memang berlanjut terus secara kontinu. Menantang bagi saya bagaimana menjadi agen perubahan. Itu yang paling menantang, merubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu tantangan. Juga tentu dengan berpola seperti itu perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi menjadi tantangan buat saya, bagaimana mempunyai skill berkolaborasi bukan saja dengan rekan sejawat,
bukan saja dengan kepala sekolah, bukan saja dengan komite, tetapi seluruh masyarakat stakeholder yang ada di sekolah dan ada di lingkungan sekolah. Aktor yang terlibat, sebenarnya saya mengadakan akset itu 3 kali ya Bu ya. 3 kali, tiga dalam 3 hari maksudnya. Iya betul. Memang waktunya agak berbeda karena kalau pemetaan aset sekolah saya berfokuskan untuk awalnya itu adalah melalui komunitas belajar. Aktor yang terlibat pada saat pemetaan aset melalui komunitas belajar di sekolah saya yaitu pertama sih kepala sekolah sebagai narasumber dan memberikan arahan yang strategis tentang pemetaan aset di sekolah kami. Yang kedua adalah guru atau rekan sejawat yang sama-sama mendiskusikan tentang pemetaan aset yang ada di sekolah saya secara yang akan digunakan nanti secara optimal. Yang kedua adalah ketika bersama guru yaitu staf tata usaha kami libatkan juga, bahkan OB juga ada sih karena kan mereka juga berperan dalam pemeliharaan aset di sekolah. Juga bersama murid dan orang tua itu ketika pemetaan aset untuk yang kedua kalinya karena terpisah, lalu ada aktor murid juga karena murid ini memberikan umpan balik reflektif tentang aset-aset yang ada di sekolah. Untuk menemukan aset memang kami rekan sejawat berdiskusi tentang pemetaan aset yang ada di sekolah, apa saja dari 7 aset yang berdasarkan 7 aset yang kita pelajari dari modal manusia sampai modal yang terakhir itu kita petakan. Ternyata itu kita punya beberapa aset yang memang luar biasa. Artinya dari aset yang kita temukan itu kita optimalkan bagaimana aset itu bisa berdaya guna kepada sekolah, bahkan intinya adalah untuk pengembangan kreativitas murid atau pengembangan secara kognitif murid. Semua aset-aset itu kita kita rencanakan atau kita petakan gitu ya, kita petakan apa saja misalnya dari aset yang manusia kita secara bersama-sama apa saja yang kita miliki dari kepala sekolah, rekan guru bahkan yang mempunyai capability yang lebih. Misalnya lagi dengan aset lingkungan, ada lapangan, ada tempat bermain, ada tempat berteduh, terus ada aset finansial apa saja yang kita miliki, kekuatan-kekuatan finansial yang kita miliki. Di situ kita memetakan aset, ternyata banyak aset yang kita miliki yang berdampak pada murid dan itu luar biasa di sekolah kami. Saya anggap luar biasa, memang semuanya itu kita tujukan untuk berpihak pada murid. Satu, ketika melakukan pemetaan aset adalah kurangnya informasi. Kurangnya informasi artinya saya belajar gitu ya tentang aset ini di program guru penggerak, tetapi teman saya gitu ya hanya mengetahui pada saat itu tentang kekuatan aset, jadinya kurangnya informasi lengkap. Nih tantangan buat saya, kurangnya informasi lengkap tentang pemetaan aset kemarin, jadi masih bertanya-tanya. Untungnya gitu ya, saya yang pernah belajar juga kepala sekolah yang pernah belajar memberikan ilmu berbagi ilmu kepada mereka untuk memetakan aset. Langkah selanjutnya adalah berdiskusi kembali Bu. Mungkin nanti ada ruang refleksi bagi guru untuk aset-aset yang belum kita temukan. Itu kendalanya. Lalu memang kolaborasi awal tentang aset itu kan harusnya sudah dilakukan sebelum jauh-jauh mengadakan PI 5. Tetapi dengan kolaborasi yang terlalu awal mereka agak sulit ya bahwa aset ini sebenarnya apa gitu. Maka dari itu perlu adanya berkolaborasi lagi dengan guru lain tentang pemetaan aset itu sebagai langkah untuk mengoptimalisasikan pengembangan yang berpusat pada murid. Lalu sebenarnya kita agak sulitnya tantangannya adalah aset-aset yang belum tergali. Kan bisa saja di luar jangkauan ini ada daerah-daerah yang memang sebenarnya bisa untuk mengembangkan peserta didik menjadi jauh lebih baik.
Misalnya dengan apa ya, kalau di sini tuh pihak cere gitu ya Bu ya, kan salah satu aset alam juga. Mungkin itu yang belum kami temukan, identifikasi aset-aset yang lain yang menjadi optimalisasinya peserta didik dalam perkembangan. Senang banget gitu ya Bu ya, ternyata selama mengidentifikasi ini kita menemukan aset yang bisa mengoptimalisasikan perkembangan peserta didik. Ternyata dari teman-teman ini memetakan aset-aset itu sesuai dengan 7 aset yang sesuai sudah dengan langkah-langkah yang 7 aset yang kita miliki. Itu perasaan saya, teman-teman bisa memetakan, saya juga ikut berdiskusi, semuanya berdiskusi dengan berjalan dengan baik. Perasaan saya ya semakin bahagia, dan ternyata ilmu yang saya bagikan tidak percuma. Satu, apakah itu aset itu manfaat untuk murid atau tidak gitu ya, sesuai harus dengan meningkatkan pembelajaran mereka, itu yang jadi pertimbangan, berarti perkembangan kepada peserta didik. Yang kedua adalah apakah aset ini kan nanti berjalan sesuai dengan program ya Bu, baik program saya maupun program sekolah. Apakah ini secara berkelanjutan atau tidak, menjadi jangka panjang dan jangka pendek gitu ya pertimbangannya. Lalu kolaborasi menjadi salah satu pertimbangan kami. Kolaborasi dengan banyak pihak yang baik pihak di sekolah maupun pihak di luar. Bahkan ketersediaannya fasilitas pun menjadi suatu pertimbangan dengan kondisi-kondisi aset-aset yang kita miliki, apakah ini memerlukan perbaikan atau tidak. Ada sih Bu, artinya ada, memang kita sudah kolaborasi dengan ini ya, orang tua murid walaupun dengan program Sapo Sanak Sapo Sagur, tapi kita belum berkolaborasi secara luas. Misalnya berkolaborasi dengan masyarakat, mungkin ada masyarakat yang ingin menyumbang lebih gitu ya, atau berkolaborasi dengan pihak dinas terkait. Nah, misalnya kalau kesehatan kita sudah mungkin di DLH, itu artinya kolaborasi dengan pihak luar yang belum saya lakukan atau belum ditemukan. Bahkan kolaborasi dengan alumni pun belum dilakukan. Itu salah satu kolaborasi yang yang belum saya temukan sih dalam kegiatan aset kemarin. Baik Pak Yusuf, alhamdulillah tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Esi selaku guru penggerak ya, bahwa tentang pemetaan aset sebelum PI 6 ini sudah dilakukan. Ya, betul Pak Yusuf ini salah satu aktor yang terlibat dalam pemetaan aset. Ya, betul sekali. Izinkan saya bertanya-tanya ya Pak Yusuf ya, tentang program-program yang ada di SDK. Tentunya bagi saya pribadi hal tersebut sangat menyenangkan dan bermanfaat gitu ya, untuk khususnya untuk lingkungan SD Negeri Keranggan, karena dengan pemetaan berbagai sumber daya dan aset yang ada di lingkungan SDN Keranggan ini, kita dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan segala kebutuhan maupun penunjang untuk sarana dan prasarana belajar bagi setiap peserta didik gitu Bu. Di lingkungan SDN Keranggan ini, kalau kita eksplor lebih jauh dan lebih dalam gitu ya, banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan, seperti lingkungan belajarnya yang kondusif, kemudian ada tempat atau untuk praktik belajarnya juga mendukung, dan ada berbagai sarana dan prasarana lain juga yang sangat mendukung untuk kegiatan proses pembelajaran. Nah, ini tentu sangat baik ya Bu ya, untuk perkembangan bagi setiap peserta didik dalam hal pembelajaran secara nyata. Jadi mereka mampu menerapkan maupun belajar langsung dengan apa yang dibutuhkan di lapangan atau secara nyata. Proses yang kita lakukan di SD Negeri Keranggan ini dari beberapa tahapan ya, yang awalnya kita berdiskusi secara bersama-sama ya Bu Esi, kita melaksanakan kegiatan kelompok belajar, dan di dalamnya terdapat
diskusi secara intens untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan aset maupun sumber daya yang bisa dikelola ataupun dimanfaatkan di SDN Keranggan ini menjadi bahan maupun sumber pembelajaran yang bisa diaplikasikan kepada peserta didik. Nah, dari diskusi tersebut kita memperoleh banyak sekali poin-poin yang bisa dimanfaatkan gitu Bu di lingkungan sekitar SDN Keranggan ya. Dari hasil diskusi kemarin kita saling presentasi dan melakukan kegiatan umpan balik maupun saling berkolaborasi dan refleksi dan akhirnya di 7 poin aset itu yang kita sama-sama presentasikan ya Bu Esi, dapat banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan di SDN Keranggan. Setiap keputusan atau langkah memang tidak lepas dari hambatan maupun tantangan ya di setiap perjalanan yang kita laksanakan kemarin ya Bu Esi. Untuk pemetaan aset ini kendala-kendalanya memang kita catat tuh ada banyak ya sekali yang baik itu kendala bersifat fisik maupun kendala bersifat teknis, dan kita itu biasanya dari kendala-kendala atau hambatan tersebut kita refleksikan bersama-sama Bu, dan kita cari solusi yang terbaiknya. Kemudian apakah solusi tersebut bisa untuk bisa mampu untuk menghadapi masalah yang nantinya akan kita hadapi. Nah, contohnya ketika kemarin kita mengidentifikasi beberapa masalah tentang keuangan ya Bu Esi ya, anggaran yang bersifatnya anggaran. Nah, kemudian dari hasil diskusi kita kemarin tuh bagaimana kita menghadapi masalah anggaran yang terbatas dengan sumber daya yang tersedia di SDN Keranggan ini. Artinya kita melakukan sosialisasi kepada orang tua murid dan peserta didik juga kita ajak berdiskusi untuk kita akan melakukan, contohnya kemarin itu kegiatan penanaman pohon ya, seperti hal tersebut. Kemudian ada juga kita ingin mengadakan alat-alat yang untuk menunjang pembelajaran di kelas itu, seperti alat peraga maupun ada juga yang kelas rendah itu kita mengadakan kipas angin juga untuk kenyamanan belajar mereka ya Bu Esi. Dan itu kita siasati dengan sosialisasi kepada wali murid dan korlas, dan mereka berkenan untuk membantu, dan tentunya kita apresiasi ya kepada seluruh jajaran yang sudah terlibat. Nah, itu salah satu contoh hambatan-hambatan yang kita hadapi ya Bu Esi di lingkup SDN Keranggan. Tetapi kami yakin di setiap hambatan tersebut bahwa setiap masalah memang ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha, kita bergotong royong, dan kita temukan sama-sama cara pemecahan masalahnya. Hambatan-hambatan tersebut mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik ataupun maksimal. 7 aset yang tadi kita bahas ya Bu ya, semuanya alhamdulillah sudah kita rancang secara bersama ya Bu Esi, kita diskusikan bersama dan kita temukan beberapa poin untuk kita gerakan di 7 poin tersebut. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan baik, kita sosialisasikan dengan baik, dan kita temukan poin-poin untuk jalan bersama ya Bu Esi di ke-7 poin modal ini. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sejauh ini. Tentunya kami membuat program itu berdasarkan dukungan dan kapasitas maupun sumber daya yang kita miliki ya Bu Esi di sekolah SDN Keranggan. Kami melihat di lingkup SDN Keranggan ini merupakan lingkungan yang asri untuk maksudnya
lingkungan yang mendukung untuk kenyamanan setiap peserta didik untuk belajar. Nah, kita eksplor di bagian tersebut, di bagian lingkungan tersebut, dan kita usahakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan maupun kegiatan belajar peserta didik. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga kami alhamdulillah diamanatkan ya Bu Esi untuk ikut program kompetisi sekolah sehat tingkat kota ya, kemudian Adiwiyata sudah sampai tingkat provinsi, bahkan menuju tingkat nasional ya. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa SDN Keranggan ini luar biasa dalam hal sumber daya lingkungannya Bu. Jadi yang kita akan tekankan adalah selama hal tersebut bertujuan baik dan bertujuan positif untuk membangun lingkungan belajar, ya kita akan sama-sama bekerja keras untuk membangun bagaimana kita memperindah lingkungan sekitar sekolah, kemudian apa manfaat dan tujuannya yang bisa kita ambil dari lingkungan yang asli tersebut. Nah, maka dari itu berdasarkan hal tersebut kita sepakat ya Bu Esi untuk lebih mengedepankan dan lebih mengangkat dari sisi hal lingkungan ya Bu Esi di lingkup SD. Di 7 poin modal ini ya Bu ya, kebetulan sepertinya hampir semuanya ada ya Bu Esi ya di indikator 7 modal ini di lingkup SDN Keranggan. Nah, kita kemarin mengadakan kelompok belajar yang diketuai oleh Bu Esi sendiri, khusus membahas tentang aset yang bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan di lingkup SDN Keranggan. Ternyata setelah kita identifikasi lebih jauh dari ke-7 poin tersebut, kita memenuhi semua ya Bu Esi ya. Ada di setiap poin itu ada yang bisa kita gali, yang bisa kita eksplor dan bisa kita manfaatkan. Artinya dengan keterbatasan pun kita masih bisa optimis ya Bu Esi untuk mengangkat di setiap 7 sektor modal yang kita bahas tersebut. Dalam pemikiran saya untuk hasil diri sendiri sih, saya itu akan membuat suatu program sih yang sudah berjalan gitu ya, mau ditampilkan apa saja dari awal hingga program ini berjalan sampai refleksi dan tindak lanjut. Selain itu, di antara program yang itu mungkin nanti ada suatu tayangan gitu ya, mungkin dari proses pembelajaran awal hingga proses pembelajaran akhir selama program CGP yang saya lakukan, mungkin seperti seperti video gitu ya Bu ya, yang akan ditayangkan. Ini baru dari hati saya ya Bu ya, dari perjalanan pertama mengikuti program guru penggerak, dari proses hingga akhirnya guru penggerak itu berakhir. Artinya ada proses-proses penjalanan dan kegiatan reflektif selama proses perjalanan di guru penggerak gitu sih Bu. Ya, terus nanti kira-kira apa yang akan Ibu tampilkan pada saat panel hasil belajar itu berkaitan dengan aksi nyata, ataupun mempunyai produk, ataupun Ibu punya di apa gitu kan? Ya, karena tadi saya salah satunya gitu ya, selain tadi kegiatan reflektif gitu ya, yang komprehensif terhadap kegiatan CGP, tadi yang sesuai saya sudah bilang itu terkait dengan program yang sudah saya lakukan. Dari program yang menyikat ini mungkin nanti ada suatu produk ya, karena memang ada pengelolaan sampah, ada produk-produk nanti yang dihasilkan oleh siswa. Salah satunya mungkin bayangan saya pada saat ini adalah itu Ibu. Ya. Terus apakah ada di benak Bu Esi nanti akan dibuatkan semacam bannernya untuk yang berisikan tentang tadi
aksi nyata tentang menyikat atau foto-foto anak sedang melakukan produk tersebut. Iya, kalau berupa dokumentasi video tentunya ada kegiatan anak-anak secara video dan foto-foto. Untuk produk mungkin saya akan menampilkan mungkin produk yang memang hasil jadinya dari kegiatan murid tersebut, atau mungkin nanti bisa dalam bahan saya berbentuk dengan seperti portofolio sih ya, dari awal kegiatan ini dibentuk, programnya apa saja, sampai kegiatan-kegiatan, sampai mungkin penutup seperti portofolio pada umumnya, gitu Bu. Bisa Bu dibikin banner stand berdiri itu agar nanti yang datang ke Stand saya stand, gitu ya, bisa melihat ya. Bisa melihat. Oh, bisa Ibu. Mungkin salah satu kegiatannya nanti dibikin banner, nanti produknya kita pajang gitu ya, aktivitasnya sebenarnya nanti mereka bisa melihat sih gitu ya. Dari foto dokumentasi dari pemikiran saya nih, ada video gitu ya, ada video yang ditampilkan, atau dia mau melihat melalui banner, atau dia melihat mau produk langsungnya. Saya sih punya bayangannya seperti itu. Jadi misalnya mulai videonya berarti laptopnya standby dengan diputar videonya dari banner itu, maka pengunjung dapat membaca dari awal ya, pendahuluan sampai akhir ya, refleksinya, begitu dari produknya itu. Jadi hasilnya kira-kira salah satu produknya apa itu Bu? Misalnya kalau kita pengelolaan sampah, bisa kita buat ini ya Bu ya, semacam andong gitu, atau sepeda dari kertas bekas yang udah tidak terpakai, digulung-gulung gitu ya, diberi seperti pelitur gitu, nanti kita kemas produknya jadi produk yang baru, yang lebih manfaat dan terlihat estetik gitu. Baik. Terus yang pada saat berarti itu yang akan dipamerkan nanti ya? Iya, bahkan saya sih punya bayangannya gini nih, kalau berupa video gitu ya, orang tuh datang ke stand, dia itu bisa touch screen dengan video gitu ya, kita kan memang perlu alat, jadi tinggal geser set, nah gitu. Dalam bayangan baru Bu, mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Alhamdulillah kita sekarang di bagian akhir pendampingan. Tentunya sebenarnya saya juga agak sedih juga ya, karena ini kan pendampingan terakhir, tapi tidak patah semangat. Saya pun nanti masih bisa berkolaborasi dengan Bu Esi ya. Kita masih bisa berbagi praktik baik ya. Masih kita adakan pertemuan lagi untuk sering belajar lah ya Bu Esi ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Akhirnya Bu Esi selama 6 bulan sudah banyak berbagi praktik ya, terutama pada murid ya, rekan guru di sini, dan mereka saling belajar, berkolaborasi, sehingga dari 6 bulan yang tidak terasa ini Bu Esi itu banyak menular. Juga mengucapkan terima kasih selama 6 bulan ini saya juga diterima dengan baik, datang ke sekolah, guru-gurunya sangat welcome, ramah, dan tetap terus Bu Esi memetakan aset yang ada di sini, sumber daya yang ada di sini dengan perubahan-perubahannya dan adanya perbaikan-perbaikan dalam pembelajarannya. Baik Bu Esi, selama 6 bulan ini tentunya saya banyak kekurangan ya Bu Esi ya, dari cara saya berbicara, terus saya juga melakukan dengan pendampingan ini pasti saya banyak kurangnya, belum maksimal untuk membersamai Bu Esi di sini. Saya mohon maaf yang sedang-sedangnya, dan saya juga ingin meminta kesan dan pesannya selama 6 bulan yang tidak berasa akhirnya kita selesai juga ya Bu Esi ya. Iya, silakan Bu Esi memberikan tanggapan kesan dan pesan saya selama 6 bulan terakhir saya mengikuti program pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak. Tentu banyak sekali kesan yang saya miliki gitu ya, terutama untuk
pendampingan individu ini bersama Ibu PP, Bu Meti Awalia Agustin. Beliau banyak sekali memberikan pembelajaran secara teknis di perjalanan di guru penggerak ini. Bukan saja secara teknis, tapi beliau juga memberikan motivasi kepada saya, memberikan ruang kepada saya bagaimana saya berkolaboratif, berinovasi, juga refleksi terhadap kegiatan ataupun di luar kegiatan lainnya. Bahwa dengan PP ini sangat berkesan sekali, menambah ilmu pengetahuan saya dari yang saya tidak tahu menjadi tahu, memberikan arahan, memberikan jalan gitu ya bagi kegiatan saya di program guru penggerak ini. Saya berterima kasih sekali kepada PP saya yang sekarang, Ibu Meti, sudah memberikan waktunya, kegiatannya, sudah memberikan ruang kepada saya. Saya sebagai calon guru penggerak pun mungkin banyak salahnya, banyak kekurangannya. Saya memohon maaf terhadap ibu gitu ya. Mungkin bawelnya saya, ketidakpuasannya Bu Meti di sekolah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua itu saya lakukan untuk keberhasilan pendidikan kita, pengembangan murid di sekolah dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi kesan saya amazing, luar biasa dalam mengikuti program guru penggerak ini. Jangan ragu ketika kita ingin mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik. Bukan saja di program guru penggerak, tetapi di program-program yang lain kita harus bisa mengikuti dalam rangka kompetensi kita. Bahkan kesan yang sangat mendalam pada saat pendampingan individu ini, motivasi dari PP saya yang luar biasa. Tidak hanya memberikan ilmu yang mendalam, tapi bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang kesan saya terhadap pengajar praktik saya yang ada di samping saya. Bahkan kesan saya bukan hanya terhadap PP saya, fasilitator yang luar biasa baik, yang luar biasa ilmunya, yang luar biasa cara penyampaiannya, walaupun hanya di ruang kolaborasi, tapi itu memberikan inspirasi bagi saya, menambah ilmu yang tidak saya tahu menjadi tahu di program guru penggerak ini, dengan cara penyampaian beliau yang begitu luar biasa dan bijaksana, dengan kemampuan-kemampuan beliau yang beliau miliki. Lalu dari instruktur dari program guru penggerak ini yang memberikan seluruh ilmunya kepada diri saya, bahkan ilmu-ilmu yang tidak saya mengerti menjadi mengerti dan bisa membagikan kepada rekan-rekan lainnya. Dari rekan sejawat juga saya memberi kesan yang luar biasa, amazing, awesome kepada teman-teman, bahwa mereka adalah suatu support system dalam perkembangan perjalanan pendidikan guru penggerak ini. Satu sama lainnya saling mendukung, saling memberi masukan bagaimana program ini berjalan dengan baik. Bagi rekan sejawat, Ibu, kesan saya juga luar biasa. Dengan rekan-rekan sejawat saya pada saat ini, mereka memberikan dukungan yang luar biasa, selalu memotivasi saya, memberikan mereka haus akan hal-hal praktik baik dari manapun, bukan dari saya saja, mungkin dari pihak luar. Mereka yang muda-muda ingin selalu adanya perubahan di mana salah satunya mungkin saya di guru penggerak ini menjadi agen perubahan dari sekolah untuk ke arah perkembangan yang lebih baik. Itu kesan saya untuk ibu, untuk Pasil, untuk rekan sejawat, untuk teman sejawat saya. Semoga apa-apa yang menjadi ilmu buat saya bisa diimplementasikan kepada seluruh, baik di sekolah, diri saya sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan Ibu doain jadi pembelajaran buat kita semua. Tentunya kita terapkan ilmu padi ya Bu ya. Amin. Ya, semakin merunduk, semakin berisi kita semakin merunduk. Dan Ya, betul. memanusiakan manusia. Ya, betul. Humanisme. Ya, terima kasih Ibu Meti. Ya Allah, sehat-sehat selalu Ibu. Sama-sama Ibu. Ya Allah, sehat-sehat selalu dan semangat Ibu. Terima kasih Ibu. Ya.
Sekian pendampingan individu yang terakhir yang ke-6 ini, program guru penggerak angkatan 10. Saya Metia Agustina dan CGP Saya Esi Rahmawati, CGP angkatan 10 dari UPTD SD Negeri Kranggan, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak.